Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya kemarin tentang kompetisi dasar 3.1, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan laboratorium serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keselamatan di laboratorium. Keselamatan di laboratorium. Keselamatan di laboratorium ini meliputi ada nama alat nanti di laboratorium, kemudian jenis bahan-bahan yang ada di laboratorium, kemudian lambang-lambang yang ada di alat dan bahan itu tadi, kemudian teknis operasional, cara mengoperasikan alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium demi keamanan, demi keselamatan ketika bekerja di laboratorium. Kemudian alat-alat keselamatan apa saja yang ada di laboratorium, khususnya di sini di laboratorium kimia. Baik, yang pertama, nama-nama alat-alat yang ada di laboratorium. Nama alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Ini ada 7 slide. Silahkan diingat-ingat namanya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada tes ingatan nama-nama alat di laboratorium kimia. Yang pertama, nanti ada 2 tes. Jadi tes ingatan nama alat di laboratorium kimia, kemudian tes lambang bahan ini nanti apa namanya, lambang ini apa namanya. Baik, kita mulai dari nama alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama, slide pertama, ini adalah namanya Erlenmeyer. Dulu yang membuat alat ini orangnya Erlenmeyer. Jadi dinisbahkan kepada yang membuatnya Erlenmeyer. Yang seperti ini namanya Becker glass atau glass beaker. Seperti gelas biasa, cuma ada ukuran-ukurannya, 10 mili, 20 mili, 30 mili dan ke atas begini. Dan gelas ini ada yang kecil, ada yang ukuran 10 mili, 20 mili, 50 mili, ada 250 mili, ada 500 mili, ada. Semuanya model seperti ini, namanya Becker glass. Bedanya dengan gelas biasa, ini gelas, ini terbuat dari bahan yang tahan panas. Dari bahan yang tahan panas pada suhu di atas 100 derajat Celcius, dia masih tahan panas. Tapi tidak tahan banget ketika dipanaskan di atas 1000 derajat, lebur juga. Ciri utamanya Becker glass di sini di ujung ini ada apa ini? Jadi ada bagian untuk meneteskan air, ada bagian untuk menuang air. Ciri utama dari Becker glass serta ukurannya. Kemudian yang ketiga, ini namanya adalah corong pisah. Corong pisah ini nanti biasanya ini untuk memisahkan dua larutan yang tidak bisa bercampur, lalu akan mengeluarkan bagian bawah, bagian atas, bagian bawah. Ini nanti akan dipisahkan, dituang ke sini. Ketika sudah benar-benar berpisah, baru dibuka kerannya ini sehingga bagian bawahnya akan terpisahkan dari bagian atasnya. Masukkan alat atas. Ini biasanya dipakai untuk proses ekstraksi minyak atau bahan-bahan campuran yang lama-kelamaan akan berpisah. Namanya adalah corong pisah. Kemudian yang ini namanya labu. Ini bagian bawah ini mirip buah labu. Kemudian ada ke atas ini adalah labu leher panjang. Ada ukurannya juga, ada yang 100 mili, 150 mili, 500 mili, 1000 mili. Di mana 100 mili, 1000 milinya apabila dituang sampai pada garis ini, dia 1000 mili. Nah, apa bedanya dengan ini? Erlenmeyer, labu Becker glass dan labu leher panjang sama-sama 500 mili misalnya, sama-sama 500 mili, sama-sama 500 mili. Ini sama-sama 500 mili. Apa bedanya? Bedanya sini adalah apabila ini dipakai untuk membuat larutan dengan ketelitian air yang sangat teliti.
membuat larutan dengan ketelitian yang sangat teliti, maka menggunakan labu leher panjang. Tapi kalau ini mengambil untuk menuang air yang tidak membutuhkan ketelitian yang sangat teliti, biasanya pakai beker gelas. Ini biasanya dipakai apabila dalam proses penuangan bahan-bahan yang di sini ini butuh untuk dipegang. Kalau ini tidak usah dipegang, ditaruh saja. Kalau ini butuh dipegang, kemudian diaduk dengan cara dicampurkan larutan yang ada di dalamnya dengan cara dipegang bagian lehernya, lalu digoyang-goyang. Ini fungsinya Erlenmeyer. Yang ini yang tidak perlu digoyang, pakai ini. Kalau perlu digoyang, pakai ini. Agar larutan yang ada di dalam ini bercampur. Kalau ini bercampur, pakai pengaduk. Diaduk saja seperti sendok, diaduk. Kalau ini tidak butuh sendok, tinggal dipegang saja lehernya, lalu digoyang-goyang. Lalu ini bukan untuk digoyang, tetapi ini adalah untuk menakar konsentrasi larutan sehingga dengan ketelitian tertentu menggunakan labu leher panjang. Keempat, kondensor atau pendingin. Ini ada air, ada lubang air, ini ada lubang air. Ini ada proses penguapan. Ini masuknya dari sini air. Uap biasanya ini uap masuk ke sini, lalu dialirkanlah air dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Uap masuk ke sini sehingga uapnya kena suhu dingin dari air yang datang, yang lewat, sehingga uap ini akan mengembun menetes di ujung sini. Biasanya dipakai untuk proses destilasi atau pengembunan, lewat akan air dari bawah ke sini keluar dari atas, sehingga uap nanti mengalir di dalam suasana yang dingin karena sebelah luarnya dingin dialir oleh air, sehingga harapannya embun uap tadi akan menetes. Proses destilasi namanya adalah kondensasi dari uap menjadi cair, kondensasi. Alat penguapannya, alat penetesannya namanya kondensor. Ini adalah pipet filler. Biasanya ini dipencet, nanti sambung dengan di ujungnya sini, masukkan nanti pipet, masuk pipa kaca, masukkan sini pipa kaca, lalu dipencet, jangan lupa ini di atasnya, ini atasnya mana, ini atasnya sebelah sini, masuknya lewat sana, dibuka dulu di atas ini. Ini kalau mau dipakai masukkan lewat sini, ini dipencet dua, ini juga dipencet, di atas dipencet, sehingga angin dari dalam ini keluar. Ketika angin dari dalam keluar, maka ini akan kempes. Lalu masukkanlah tabung pipet kaca dari sini, ada pipetnya, nanti masukkan dari sini sampai ini, baru nanti bisa dipakai untuk mengambil cairan secara otomatis. Dengan cara memencet bagian sini, pencet pelan-pelan, dipencet pelan-pelan, maka cairan itu akan terambil secara otomatis naik ke atas pipet itu. Kalau berlebih nanti gini nih. Ini nanti untuk kalau berlebih pencet sebelah sini. Kalau misalkan airnya sudah naik terlalu tinggi, berlebih, pengen diturunkan lagi, pencet sebelah sini. Kalau pengen naik di sini, ini ada pencetan lagi. Kalau jadi pencet sebelah sini, nanti airnya akan naik. Kalau lebih, pencet sebelah sini, maka airnya akan turun. Pencet sebelah sini nanti akan turun, pencet sebelah sini airnya akan naik. Ini penyedia tekanan. Caranya tekan sini, dibuka di sini, nanti akan kempes. Sama dengan ini. Namanya adalah pipet filler. Yang kedua, nah ini pipet ukur. Bisa ke sini, nanti pipet ukur masuk ke sini, ke pipet filler ini. Pipet ukur masuk ke pipet filler ini. Ini ya pipet ukur. Sama seperti ini. Ini kalau di cara pemakaian pipet ini namanya pipet tetes. Pipet tetes cara pemakaiannya adalah dipencet dulu, baru dicelupkan ke dalam air,
baru dilepas pencetannya sehingga air akan masuk ke dalam. Ini pipet tetes. Ini diperbesar kalau butuh banyak, ini diperbesar. Jadilah dia pipet filler ini. Ini pipet ukur. Kalau ini pipet tetes. Pipet tetesnya ini diperpanjang lagi, diperbesar, diberi tanda garis-garis sesuai dengan ukuran yang tertentu, volume tertentu, jadilah ini pipet ukur. Kemudian ini kawat nikrum. Ini kawat nikrumnya. Kalau ini kaca untuk memegang saja biar tidak kepanasan. Kawat nikrumnya ini dipakai untuk uji nyala. Kawat nikrum dipakai untuk uji nyala untuk menentukan suatu jenis garam tertentu berdasarkan uji nyalanya. Misalkan garam dapur, garam Inggris, garam macam-macam. Tinggal dipanaskan ini dulu, panaskan sampai kering, lalu dicelupkan ke dalam HCl untuk membasahi ini. Ketika sudah kering, celupkan ke dalam HCl untuk membasahi ini. Kemudian ketika kondisi basah, dilumuri HCl, celupkan ke dalam bahan garam yang akan diuji, sehingga serbuk garam yang akan diuji itu nempel di permukaan sini. Nah, ketika nempel di permukaan sini itu panaskan di atas api, panaskan pada api sehingga nanti nyalanya akan berwarna khas nyala garam tadi. Ada garam yang nyalanya merah, ada garam yang nyalanya kuning, ada garam yang nyalanya ungu. Maka nanti setiap garam punya nyala masing-masing. Garam Inggris nyalanya khas, garam dapur nyalanya khas, NaCl nyalanya khas, kemudian MgCl2 nyalanya khas. Cara menguji suatu jenis garam berdasarkan uji nyalanya menggunakan kawat nikrum itu tadi. Jadi dibakar dulu sampai kering, baru dicelupkan ke dalam HCl untuk membasahi permukaan ini. Ketika kondisi basah ada HCl, celupkan ke dalam serbuk garam sehingga serbuk garam nempel ke permukaan ini. Nanti dipanaskan. Ya, garam-garam tertentu akan menghasilkan warna api tertentu. Seperti pelangi, Magico Binio, ada merah, garam lain-lain warna jingga, garam yang lain warna kuning, garam lain warna hijau, begitu. Menggunakan kawat nikrum. Ini pipet tetes sudah ya, dipencet, celupkan. Ketika kondisi mesin tercelup, dilepaskan sehingga air akan naik ke atas. Kenapa dijuluki tetes? Karena ini kalau ingin dikeluarkan lagi, digantung posisi ini di atas, ini di bawah, lalu dipencet pelan-pelan, tetes demi tetes. Karena hasil yang dikeluarkan itu tetes demi tetes, tidak seukuran volume mili-mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, bukan itu targetnya. Kalau targetnya mili pakai pipet ukur, tapi kalau cuma targetnya 1 tetes 2 tetes pakai ini, diberi nama lah dia pipet tetes. Lalu pengaduk kaca sebesar 1/4 jari kelingking, terbuat dari kaca. Kenapa harus terbuat dari kaca? Untuk mengaduk bahan-bahan yang apabila terkena logam atau kayu itu akan rusak kayunya, logamnya akan rusak, maka digunakanlah pengaduk yang terbuat dari kaca, sehingga kaca pada umumnya tidak bereaksi terhadap larutan-larutan asam maupun larutan-larutan basa. Jadi pengaduk kaca ini tidak bereaksi dengan larutan-larutan asam maupun larutan-larutan basa. Kalau diaduk dengan seperti ini terbuat dari besi. Kalau digunakan untuk mengaduk asam, maka ini akan berkarat. Mengaduk basa ini juga akan berkarat. Maka gunakanlah pengaduk yang tahan asam, tahan basa, tahan karat. Pengaduk kaca, terbuat dari kaca. Lalu yang ini adalah tabung reaksi. Bentuknya seperti tabung. Tabung itu seperti pipa paralon yang satu ujungnya ditutup, yang atasnya tidak ditutup. Tabung digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencampurkan, untuk mereaksikan sesuatu A dan B. A dan B mau direaksikan, masukkan ke dalam tabung, panaskan. Mereaksikan C dan D, masukkan ke dalam tabung, panaskan. Diamati hingga nanti perubahan warna, nanti akan bisa diamati. Ada gas, akan bisa diamati. Bagaimana prosesnya? Akan bisa diamati. Ada endapan, bisa diamati. Karena ini sering digunakan untuk mereaksikan sesuatu, maka dinisbahkan ke dalam fungsinya. Tabung yang sering dipakai untuk mereaksikan sesuatu namanya
tabung reaksi. Spatula, bukan sepatu, spatula. Seperti ini, dia fungsinya seperti sendok, tapi sendok itu untuk mengambil sejumlah tertentu makanan untuk kita makan. Ini fungsinya sama, mengambil sejumlah tertentu zat tapi tidak sebanyak sendok. Dia mengambil seukuran kuku saja, seukuran kuku manusia, maka dibuatlah seperti ini, namanya spatula, untuk mengambil serbuk garam seukuran kuku saja, seperti ini. Kemudian halaman ketiga, ini adalah desikator. Desikator ini adalah dia seperti toples transparan. Ini ada saringan di tengah, kemudian biasanya dipakai untuk menyerap uap air atau menyimpan sesuatu yang sensitif terhadap adanya uap air. Maka disimpanlah di sini. Apa sesuatu yang sensitif terhadap uap air, seperti serbuk yang ada di sepatu untuk mengkondisikan sehingga sepatu tidak lembab. Itu cara kalau dia disimpan di luar, maka dia akan menyerap uap air sehingga dia akan sifatnya berubah. Ada satu molekul air saja yang nempel pada zat tersebut, maka sifatnya berubah. Ada 2 molekul air yang menempel, berubah lagi. Ada 3 molekul yang menempel, berubah lagi. Ada 4 molekul yang menempel, berubah. Ada 5, berubah. Jadi ya sensitif terhadap bertambahnya air sedikit demi sedikit, maka sifatnya pun akan berubah. Nah, untuk bahan-bahan yang sensitif seperti itu disimpanlah di desikator. Ini nanti kenapa dibuat transparan? Ini bahannya itu kadang-kadang bahannya sama tapi warna kadang merah, kadang ungu, kadang hijau, kadang biru. Zatnya sama, kenapa kok bisa berbeda-beda warnanya? Karena sudah mengandung sejumlah air dengan konsentrasi yang berbeda-beda, walaupun wujudnya tetap kristal, sehingga dikenallah dia kenal kristal berwarna merah, kristal berwarna hijau, kristal berwarna kuning. Kalau padatan di alam yang sudah memadat dan tidak bisa kembali lagi, kita kenal itu namanya batu akik yang sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, serbuk-serbuknya yang masih kembali lagi disimpan di sini biar tidak berubah warnanya. Berikutnya ini pipet gondok. Ini pipet sama seperti yang seperti ini, pipet. Di ujungnya di sini berarti nanti di ujung sini berarti pakai apa namanya tadi? Pipet filler. Menggunakan pipet filler di ujung sini, gantinya ini, gantinya pencetan ini menggunakan pipet gondok. Pipet juga, cuman di sini ukurannya sudah tertentu. Tertera di sini. Ada pipet yang ukuran pipet gondok yang ukurannya 10 mili, ada yang ukurannya 5 mili, ada yang ukurannya 15 mili, ada 20 mili, 25 mili, sudah tertentu dan garis batasnya sudah jelas ada di sini. Ada garis batas. Jadi tinggal gunakan pipet filler, nanti airnya akan naik ke atas. Kalau sudah pada garis itu hentikan. Nah, volume air, volume larutan, volume cairan yang ada di dalam ini, volume banyaknya adalah sesuai dengan sudah tertera di sini. Kalau 5 mili berarti sudah 5 mili, kalau 20 mili 20 mili. Kenapa kok diberi nama gondok? Ya mungkin ini melembung di tengah seperti penyakit gondok. Penyakit gondok kan melembungnya di leher. Mungkin merujuk kepada penyakit gondok itu tadi, pipet gondok. Kalau bahasa Indonesia umumnya mungkin pipet melembung di tengah. Nah, pipet gondok itu adalah karena umumnya orang mengenal ini pipet gondok. Di literatur juga disebut ini pipet gondok. Kemudian berikutnya adalah kertas saring. Ini kertas bukan untuk menulis. Dia kertas agak lembut kasar tapi berpori-pori. Dipakai untuk menyaring. Untuk menyaring misalkan ada air yang bercampur dengan air keruh misalkan. Untuk memurnikannya, disaringlah lewat saringan ini. Dilewatkan ke corong, ditekuk
dia ditekuk di atas corong, mana mungkin nanti ada corong. Nah ini ada corong, ditekuk, taruh di atas ini, ditetesi air sehingga dia nempel, lalu masukkan air ke atasnya sehingga dia berfungsi sebagai penyaring. Dia berfungsi sebagai penyaring, namanya adalah kertas saring dibuat lingkaran. Lalu yang berikutnya adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi. Tadi ada tabung reaksi ini, biar tidak tergeletak serampangan, ya taruh di sini, sehingga berbaris berjejer. Kalau disuruh berbaris sendiri siap gerak begitu, tidak mau dia harus ditaruh di sini. Rak tabung reaksi. Berikutnya adalah besi penjepit. Ini dipakai untuk menjepit biasanya bahan-bahan atau alat-alat yang panas, bisa menjepit ini ketika dibakar di atas api panas biasanya. Nah, peganglah lehernya ini dengan besi penjepit ini, bukan penjepit besi karena dia terbuat dari besi, namanya besi penjepit, digunakan untuk menjepit. Bisa juga ujungnya ini dipakai untuk menjepit sesuatu yang panas juga, misalkan cawan. Nah ini cawan porselen ini ketika dipanaskan nanti diletakkan di atas segitiga porselen ini, panas dia. Nah, untuk memegangnya ini, untuk mengangkatnya ke atas, untuk mengambilnya dari tungku, gunakanlah ini besi penjepitnya. Berikutnya adalah lumpang dan alu. Mana alunya, mana lumpangnya? Yang jelas ini fungsinya untuk menggerus. Lumpang dan alu satu paket. Untuk yang padatan mau dibuat jadi serbuk, taruh sini, digerus sampai lembut. Penggerus lumpang dan alu satu pasangan. Berikutnya crucible. Nah, crucible ini ini bahannya porselen, sama-sama porselen, seperti tegel ini porselen, cuman yang berbentuk kecil, lebih kecil ya, mungkin seperti ini. Kalau ini seukuran telapak tangan, ini mungkin seperempat telapak tangan, ini kecil, ada tutupnya juga. Fungsinya untuk memanaskan, sama ini seperti ini, sama ini untuk memanaskan, untuk menguapkan, cuma nggak pakai tutup. Kalau ini mau dipanaskan, yang sekiranya uapnya tidak hilang, nggak pakailah crucible. Pemanasan yang eman agar uapnya tidak hilang, pakailah crucible. Kalau uapnya memang tidak ingin ditampung dan dibiarkan hilang, gunakanlah cawan porselen. Fungsinya sama-sama untuk memanaskan. Kalau ini dudukannya sini, namanya segitiga porselen. Dudukannya ini taruh aja di atas ini, lalu api dari bawah. Nah, tempat ini namanya segitiga porselen. Lalu di mana dia tempatnya? Ini tempatnya di segitiga. Nah, ini di kaki 3. Ini di atasnya di sini, kasih di atas kaki 3 ini diberi segitiga, lalu di atas segitiga itu diberi cawan porselen. Lalu ini mana tempatnya? Ini tidak di segitiga porselen, ini tempatnya adalah di kawat kasa. Kawat kasa ini panaskan, di bawahnya ada api, lalu letakkanlah crucible ini untuk dipanaskan. Apa nggak boleh langsung di atas api? Boleh, asalkan sementara, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti ini retak, pecah. Ini juga boleh langsung dipanaskan di atas api, tapi jangan lama-lama, nanti pecah, retak, pecah. Karena ini apinya harus bertahap, tidak bisa langsung besar, harus bertahap. Maka butuh kesabaran ketika menggunakan alat ini, biar alatnya tidak cepat pecah. Cawan porselen namanya. Kalau ini segitiga porselen. Ya kenapa segitiga? Ya bentuknya segitiga. Yang mana segitiganya, yang mana? Ini segitiga, ini segitiga. Ya terserahlah segitiga. Lalu porselen, ini porselennya. Ini terbuat dari kawat besi yang dipelintir. Kemudian botol semprot yang biasa, yang ini sudah tahu ya fungsinya. Ini ada air, masukkan ke sini, kemudian untuk mengambil air, misalkan mau ngambil air, menambahkan air ke dalam
tabung reaksi, misalkan mau ditambahkan air atau menambahkan air ke dalam beker gelas, atau menambahkan air ke dalam Erlenmeyer atau ke dalam label air panjang, pakailah botol semprot yang sudah ada isi airnya. Kalau tidak ada airnya, tidak bisa pindah airnya. Dengan sarung tangan, sarung tangan ini gabungan dari sarung dan tangan. Ini tangannya, sarungnya mana? Gak ada sarungnya. Ini apa? Ini sarung tangan, glove. Sarung tangan, glove, dipakai untuk apabila yang sekiranya ada cairan-cairan yang apabila terkena pada tangan itu berbahaya, maka pakailah sarung tangan. Sarung tangan ini hanya bisa dipakai satu kali pakai karena dia sangat tipis sekali, dan kalau sudah terkena asam ya biasanya warnanya akan berwarna kecoklatan dan warnanya jadi rusak. Hanya dia sekali pakai saja. Sarung tangan, sarung yang dipakai untuk tangan. Kemudian ini klem. Mana klemnya? Fungsi klemnya ini nanti diklem, klem atau dicok atau dipegang, ini ditarik, ini tarik ke bawah, ini tarik ke bawah, lalu dilepas. Berdirilah sesuatu di sini, maka akan ditarik sini sehingga tetap bertahan sini. Diklem, klem titrasi untuk memegang sesuatu. Fungsinya seperti tangan sebetulnya. Daripada dipegang pakai tangan lama capek, pakailah klem. Kemudian ini kawat kasa. Ini kawatnya, kawat yang dirajut, halus. Kemudian di tengah-tengah ini ada semacam campuran serbuk, campuran antara semen putih dan apa di sini ini, sehingga dia tahan panas. Ya, dia tahan panas tapi tetap bersifat sebagai konduktor. Tahan panas dan bersifat sebagai konduktor. Kenapa harus pakai ini? Agar panasnya tidak berlangsung terlalu cepat. Kalau di atas kawat begini, maka nanti panasnya akan berlangsung sangat cepat sehingga nanti khawatirnya membahayakan Erlenmeyer ini, membahayakan beker gelas ini. Dia akan retak. Biar panasnya bertahap, lalu diberilah kasa di tengahnya ini, agar panasnya bertahap, tidak langsung panas mendadak. Klem dan statip. Nah, ini klem, macam-macam klem. Ini klem gantinya tangan. Klem itu fungsinya untuk memegang, gantinya tangan. Ini klem. Lalu kok ada kata-kata titrasi? Ini klem ini biasanya dipakai untuk alat namanya titrasi. Nah, di sini ada murbaut, ada besi berdiri, tiang besi berdiri, besi titrasi namanya, besi untuk melakukan proses titrasi. Karena yang dipakai pada besi, pada percobaan titrasi namanya klem titrasi. Kemudian ini klem titrasi juga, klem dan statip. Mana statipnya? Ini statip yang berdiri tegak, besi yang berdiri tegak, ini statipnya. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk titrasi juga tadi. Ini yang berwarna hitam legam begini, botol-botol ini biasanya adalah dipakai menggunakan botol-botol seperti ini. Ini botol yang hitam legam tebal. Ini dibuat tebal, harapannya tidak mudah pecah karena isinya adalah air keras. Apa air kerasnya itu? Macam-macam. Bisa asam nitrat, bisa HCl, bisa asam sulfat, bisa macam-macam asam-asam yang keras. Biasanya menggunakan botol-botol hitam pekat seperti ini. Karena dia tebal, harapannya tidak mudah pecah. Kemudian hitam, dibuat berwarna hitam ini biar tidak terpengaruh oleh radiasi. Ya, karena sensitif terhadap panas, makanya dia dibuat jadi berwarna hitam. Sebetulnya bukan hitam, ini coklat. Kalau dibuat hitam legam nanti tidak terlihat ada cairan apa saja di dalam. Ini sebetulnya adalah warnanya coklat, sehingga ada tidaknya cairan itu masih bisa dilihat. Berikutnya adalah ini kertas. Ini seperti kertas-kertas, potongan-potongan kertas. Ini bisa diambil seperti selembaran kertas yang panjangnya bisa sekitar 4 cm, kemudian lebarnya sekitar 1 cm atau setengah cm, kemudian ini ke bawah ini sekitar 4 cm. Ini adalah indikator universal. Digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan.
Ini ada pH, derajat keasamannya ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3 sampai 14, namanya pH. pH-nya 1, 2, 3 sampai 14. Kalau yang paling asam nanti pH-nya di angka 1, kalau yang paling basa nanti di angka 14, yang netral nanti di angka 7. Jadi derajat keasaman untuk cairan asam-asam atau basa-basa lemah. Ini hanya untuk cairan asam atau basa-basa lemah. Bisanya untuk mengetes itu. Bagaimana kalau cairan asam atau basa-basa kuat? Indikatornya nanti terbakar. Tidak bisa menentukan mana warnanya. Justru kertasnya nanti akan terbakar kalau yang diuji itu adalah asam kuat atau basa kuat. Misalkan asam sulfat, mau dicek asam sulfat kadar pekat, mau dicek keasamannya menggunakan indikator universal. Kertasnya nanti yang hangus. Kalau yang keras dipakai untuk ini. Sekali lagi ini untuk menguji derajat keasaman larutan-larutan yang encer. 0, di bawah 1 molar. Di bawah 1 molar itu encer. 0,1 molar, 0,01 molar, 0,00001 molar, 0,0005 1 molar. Nah, masih bisa dideteksi oleh indikator universal ini. Sampai berapa nolnya? Sampai 14. 0,0000-nya ada 14, baru angka 1. Masih bisa dideteksi oleh indikator universal ini tadi. Yang sangat encer, tapi kalau yang pekat jangan. Indikatornya yang hangus nanti. Berikutnya adalah pemanas listrik. Pemanas listrik ini mungkin sudah tahu. Tinggal ditaruh saja sini. Ya, ini nanti akan panas. Tinggal ditaruh saja beker gelas, Erlenmeyer, beker gelas, atau apa saja yang dipakai. Taruh di sini. Untuk pemanas listrik. Kemudian yang ini adalah kaca arloji. Kaca arloji ini ada ukurannya, ada yang diameternya macam-macam. Ada yang diameternya 3 cm, ada yang diameternya 4 cm, diameternya 5 cm, diameternya yang paling besar itu seukuran telapak tangan, yaitu mungkin sekitar 20 cm. Kenapa ada kata-kata kaca? Ya, karena dia terbuat dari kaca. Kenapa ada kata-kata arloji? Mungkin bentuknya mirip seperti kaca arloji, karena dia cekung seperti piring. Terbuat dari kaca, cekung seperti piring, ada pada arloji. Tidak seukuran kaca arloji, kaca arloji kecil ya. Kemudian berikutnya nomor 6 adalah ini labu destilasi. Jadi labu destilasi. Nah, biasanya ini dipakai untuk memisahkan sesuatu campuran yang satunya menguap, satunya tidak, begitu. Campuran yang satunya menguap, satunya tidak. Menggunakan labu destilasi ini taruh sini lalu panaskan. Yang menguap, yang tidak. Yang menguap nanti akan masuk ke sini, masuk ke dalam kondensor tadi di depan. Masuk ke dalam kondensor ini. Ini pasangannya kondensor, nanti kondensor sebelah sini. Uapnya masuk ke kondensor sehingga dia menguap baru menetes. Ini adalah cara memisahkan campuran. Yang semula bercampur sama-sama cairan, satu tidak menguap, bukan tidak menguap sebetulnya. Perbedaan titik didih. Yang satunya mendidih menguap duluan, yang satunya belum menguap, nah, baru menetes, begitu. Berdasarkan perbedaan titik didih, sama-sama mendidih, sama-sama menguap, cuman yang satunya menguap pada suhu 50, yang satunya menguap pada suhu 90. Yang suhu 50 nanti menguap duluan, masuk ke kondensor lalu menetes. Cara memisahkan namanya labu destilasi. Kenapa labu? Dia bentuknya seperti labu. Kenapa nggak pakai kelapa? Ya dulu orang familianya pakai labu. Kalau dulu pakai kelapa, ya kelapa destilasi. Ya, ini adalah kaki 3. Seperti ini kaki 3. Ada kakinya 3. Untuk memanaskan tadi, di bawahnya sih nanti pasangannya adalah ini pasangannya ini bunsen taruh di bawah sini sebagai sumber api, lalu di atasnya pakailah kawat kasa. Berikutnya